Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua? Semoga selalu sehat, kuat, dan omset meningkat. Nah, di kesempatan ini saya akan berbagi bagaimana kita sebagai sales properti atau sales apapun, saya akan sharing tentang cara cerdas menaikkan omset. Sebelumnya saya akan berkenalan, saya Henry Al-Qutbi. Saya menjalani praktisi di dunia marketing ini sejak tahun 2003. Sudah lama juga ya. Dan saya juga punya bisnis dulu namanya Owner NASA Property sejak tahun 2013. Bahkan saya juga pernah menjabat di Sekretaris Arebi Riau, Asosiasi Real Estate Broker Indonesia di tahun 2018. Nah, di 2022 saya membangun sebuah bisnis lagi, founder RC Property, yang itu khusus untuk properti manajemen, pengelolaan perusahaan properti atau pengelolaan manajemen di developer. Nah, sekarang di tahun 2004 ini, sejak tahun 2022 saya selaku direktur marketing di Dimas Group, perusahaan real estate yang berkonsep akad syariah. Dalam perjalanan ini saya sudah melakukan banyak hal. Pertama, telah menjual ribuan rumah sejak tahun 2005. Wah, lumayan juga ya. Alhamdulillah, nggak nyangka gitu ya. Sudah pernah membangun 5 lokasi perumahan di Kota Pekanbaru, begitu juga di Kota Kampar. Nah, di kesempatan ini saya akan berbagi kepada teman-teman semua di profesi sales atau penjualan atau marketing, bahwasanya berhasil itu sebuah kepastian. Berhasil itu sebuah kepastian. Apa dasarnya saya menyampaikan ini dengan yakin gitu ya? Ada pepatah Arab menyatakan menjada wa jada. Siapa yang bersungguh-sungguh, ia akan berhasil atau mendapatkan kesuksesan. Nah, di samping itu juga ada diperkuat dengan janji Allah bagi orang yang berikhtiar. Artinya bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Al-Quran Surat An-Najm ayat 39. Jadi ikhtiar seseorang, usaha seseorang akan mendapatkan balasan yang setimpal pula sesuai dengan yang dikerjakannya. Dalam arti ini kita juga harus pilih dong gitu kan, jangan perbuatan yang buruk gitu kan. Nah, yang buruk akan dibalas, yang baik juga akan dibalas. Nah, dalam ini kita sama-sama kan kerjakan sesuatu yang positif, yang baik, yang produktif, yang menghasilkan. Oke, sepakat ya? Kita lanjut. Nah, saya akan bagi tentang 4 hal yang harus diinstal dalam bawah sadar kita. 4 hal yang harus diinstal di alam bawah sadar kita. Yang pertama itu adalah namanya keyakinan. Keyakinan ini kan suatu yang tidak nampak tapi bisa dirasakan. Keyakinan itu berada dalam jiwa kita, dalam dada kita. Apa yang harus kita install dalam itu? Kita yakin bahwasanya rezeki itu mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Rezeki itu datangnya dari pertolongan Allah SWT. Rezeki itu sudah suatu yang pasti. Rezeki itu sudah suatu yang tidak perlu diragukan lagi. Setiap manusia sudah ada rezekinya. Jadi kita sudah tanamkan apapun usaha kita, Allah pasti akan tetap memberikan rezekinya. Yang kedua, seorang sales juga harus punya prinsip kerja cerdas. Nah, banyak kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan, cara menjual yang kita bisa buat, cara marketing yang bisa kita buat gitu kan. Nah, di sini kita juga harus cerdas dalam melakukan aktivitas penjualan atau aktivitas marketing. Jangan kita menjual rumah tipe 36 ke orang yang segmentasinya di atas gitu ya. Mereka nggak mau beli. Atau sebaliknya, jangan menjual rumah yang miliaran kepada segmentasi yang bawah. Ya mereka nggak sanggup gitu kan. Jadi kita harus betul-betul memahami sebuah konsep pemasaran, konsep segmentasi, sehingga betul apa yang kita tawarkan kena, sehingga orang beli sesuai dengan kemampuan dan kebutuhannya. Yang ketiga, apa yang harus kita install? Totalitas. Ya, totalitas akan menghasilkan sebuah kualitas. Kalau setengah-setengah, hasilnya juga akan setengah-setengah, bahkan tidak pernah berhasil sama sekali. Bisa dikatakan 0. Jadi totalitas itu kesungguh-sungguhan kita dalam melakukan sebuah pekerjaan, kesungguh-sungguhan kita dalam suatu yang menghasilkan, kesungguh-sungguhan kita dalam menghadapi apapun tantangan, apapun ujian, apapun cobaan yang kita
hadapi nanti dalam perjalanan kita dalam melakukan aktivitas penjualan. Makanya perlu totalitas dalam amal, totalitas dalam usaha, dan dalam melakukan semua kegiatan-kegiatan penjualan. Yang keempat, daya tahan atau istiqomah. Kenapa saya tekankan di sini? Banyak orang sudah melakukan perjalanan setahun, 2 tahun, akhirnya bubar. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, akhirnya berhenti, gitu kan? Karena tidak punya daya tahan. Naik turun itu sebuah niscayaan atau suatu yang setiap orang akan mengalami. Kadang naik, kadang turun, kadang pada penjualan, kadang tidak penjualan. Nah, makanya penting yang namanya daya tahan. Kita sudah menanamkan diri sebagai seorang sales, kuncinya adalah selling. Seorang sales kuncinya adalah penjualan. Bagaimana dia melakukan semua, mengkerahkan semua upayanya, pemikirannya, energinya, hartanya, jiwanya, waktunya untuk melahirkan sebuah atau mencapai sebuah tujuan tadi. Karena butuh namanya daya tahan atau istiqomah. Kalau bahasa kerennya konsisten. Jadi kita harus mempunyai sifat itu. Nah, sukses itu sebuah kepastian. Jadi dalam prosesnya kita jalani semua, apapun prosesnya kita jalani. Yang kedua, nikmati. Kita menikmati semua prosesnya. Kadang di PHP gitu ya, kadang udah follow up nggak juga closing, kadang udah posting nggak ada yang respon gitu kan, tidak ada yang klik iklan kita gitu kan, atau sudah ketemu nggak cocok, nggak jodoh gitu ya. Nikmati saja Bapak Ibu, nikmati saja semua proses itu. Yakinlah bahwasanya closing itu suatu hal yang pasti. Hanya ketepatan kebutuhan customer dengan apa yang kita tawarkan mungkin saja belum ada titik temu. Nah, terus kita nikmati prosesnya, kita terus berbenah, dan terakhir evaluasi prosesnya. Jadi yang pertama jalani prosesnya, nikmati prosesnya, dan evaluasi prosesnya. Jadi perlu evaluasi, apakah kita sudah melakukan kegiatan ini dengan benar, apakah target kita sudah benar, apakah strategi kita sudah benar, apakah cara kita melayani sudah benar, atau cara prospek atau membuat iklannya sudah benar. Itu kita harus melakukan evaluasi, sehingga pertumbuhan itu nanti akan terjadi, atau perubahan itu juga akan terjadi setiap kita melakukan namanya evaluasi di hal kegiatan kita. Oke ya, sepakat ya, jangan lupa ya, jalani, nikmati, dan evaluasi setiap proses. Terakhir saya akan sharing tentang sebuah info yang saya rasakan, pengalaman saya yang saya akan bagikan, itu pertumbuhan. Nah, saatnya bertumbuh. Apa yang kita tumbuhkan? Jadi peningkatan diri saya, peningkatan teman-teman semua yang menonton video ini, itu seiring dengan meningkatnya kemampuan dan kapasitas. Jadi tidak ujuk-ujuk langsung meningkat, nggak pernah, itu tidak akan ada. Jadi peningkatan yang ada dalam diri kita itu seiring dengan meningkatnya kemampuan dan kapasitas kita. Jadi jangan berharap pertumbuhan itu dari luar. Pertumbuhan itu dari diri kita sendiri. Ya, kita mau dapatkan rezeki yang besar, cuman daya tampungnya nggak cukup. Kita harus berbesar. Gitu. Seperti apa? Ilmu kita kembangkan ya. Terus bergaul kita kembangkan. Nah, pentingnya pertumbuhan itu saya akan bagi menjadi 4 kategori. Pertama, pertumbuhan dalam pola pikir kita. Ya, kita menjaga pikiran kita terus, seperti saya berpikir sukses, saya berpikir pemenang, saya bisa, saya orang yang positif, saya orang yang produktif, saya orang yang solutif. Begitu juga dengan sebuah pernyataan, Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Kita prasangkanya buruk, keburukannya akan datang. Kita selalu bersangka baik, walaupun keburukan terjadi, insya Allah hasilnya lebih baik. Nah, kita harus tanamkan itu dalam mindset kita. Apapun terjadi dalam hidup kita, diri kita, itu kalau kita berpikir baik, insya Allah itu ada hikmah selalu. Ada lompatan yang akan kita rasakan dalam pertumbuhan dalam pikiran tadi. Oke, sepakat ya? Prasangka baik terus kita bangun. Kedua, yang namanya pola sikap. Pikiran tidak dibahas sesuatu yang tidak nampak. Yang nampak itu nanti
dirasakan oleh orang-orang itu nanti pola pikir, sikap kita atau perilaku atau attitude. Kita juga harus membangun pertumbuhan dalam jiwa kita itu, diri kita itu seperti orangnya responsif, tanggung jawab, jujur, amanah, terpercaya. Nah, nilai-nilai ini yang akan bisa dilihat orang. Nilai-nilai ini yang akan orang bisa dapatkan ketika kita melakukan sebuah komunikasi atau interaksi atau bersilaturahmi dengan siapapun. Ya. Yang ketiga, pertumbuhan itu tentang mental, keyakinan. Nah, bagaimana kita bisa menguatkan mental itu terus kuat, terus tumbuh, bisa mencapai titik maksimal? Kita harus mempunyai komitmen terhadap apa yang kita mau jalankan. Kita harus punya konsistensi yang tinggi terhadap apa yang mau kita jalankan. Kalau tidak, percuma. Kalau tidak, kita tidak akan bisa maksimal dalam meraihnya. Jadi, komitmen yang tinggi, konsisten yang tinggi itu sangat penting dalam pertumbuhan dalam diri kita, dalam penjualan kita, dalam bisnis kita, dalam keluarga kita, dalam hal apapun. Jadi komitmen itu sangat penting kita jaga. Yang terakhir, bertumbuh dalam relasi. Bertumbuh dalam relasi ini kita terus menjaga hubungan baik dengan yang sudah ada dan membangun hubungan baik dengan orang baru, dengan komunitas baru. Kita masuk dalam sebuah community, kita masuk dalam lingkaran yang baru gitu kan. Itu kita harus punya skill bagaimana menjalin hubungan dengan orang lain. Artinya membangun relationship, membangun connecting, membangun pertemanan. Itu sangat penting untuk bisnis kita, apalagi di sales penjualannya. Itu sangat penting. Wajib, saya katakan ini sangat wajib. Bagaimana kita bisa menjual sementara kita tidak punya kontakan? Bagaimana kita bisa menjual kepada orang lain sebenarnya kita tidak mau berkenalan atau tidak mau membuka pertemanan dengan orang-orang baru? Jadi bertumbuhlah dengan perbanyak pertemanan setiap hari. Nah, di samping itu mindset tadi saya ulang lagi ya, mindset juga ditambah dengan sebuah ilmu. Semua itu juga butuh ilmu dan kita juga harus bertumbuh dalam wawasan dan keilmuan. Mungkin itu pada kesempatan ini saya sharing tadi beberapa hal tentang bagaimana kita membangun jiwa kita, diri kita, sehingga kita melahirkan kepribadian yang kuat, yang positif, yang berhasil, yang sukses dengan cara menanamkan sebuah mentalitas dan selalu bertumbuh dalam setiap harinya. Oke, mungkin itu saja sharing saya pada kesempatan ini. Sampai jumpa lagi di sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.